Selama 42 tahun, Muammar Gaddafi memimpin Libya dengan berbagai kebijakannya yang akhirnya berhasil menjadikan Libya sebagai salah satu negara paling makmur di benua Afrika. Namun, dia dikenal sebagai pemimpin diktator oleh negara barat dan orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, di tengah aksi demonstrasi anti-Gaddafi yang disokong oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, meletus pemberontakan bersenjata yang menyeret negeri itu ke dalam perang sipil. Hari itu Gaddafi ditangkap, lalu dibunuh secara keji. Siapa sebenarnya Muammar Gaddafi? Di sini akan kami coba paparkan untuk Anda. Setuju atau tidaknya Anda dengan paparan kami, penilaiannya kami kembalikan kepada Anda semua. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kembali untuk subscribe, like dan komen di bawah. Muammar Gaddafi lahir di sebuah tenda di dekat Qasr Abu Hadi, sebuah kawasan pedesaan di luar kota Sirte di daerah gurun Tripolitania, Libya Barat. Keluarganya berasal dari kelompok suku kecil yang tidak berpengaruh yang disebut Qadatfa, yang merupakan orang Berber dengan budaya yang terarabisasi. Ibunya bernama Aisyah meninggal tahun 1978, dan ayahnya Muhammad Abdul Salam bin Hamad bin Muhammad, dikenal sebagai Abu Meniar meninggal 1985 dan memperoleh pendapatan yang tidak seberapa sebagai seorang penggembala kambing dan unta. Orang-orang Badawi yang hidup nomaden tidak bisa membaca dan tidak menyimpan akta kelahiran. Akibatnya, tanggal lahir Gaddafi tidak diketahui secara pasti, dan sumber-sumber menyebutkan tahun 1942 atau pada musim semi tahun 1943. Gaddafi adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya yang berhasil bertahan hidup, dan ia memiliki 3 kakak perempuan. Latar belakang budaya Badawi ini kelak memengaruhi gaya hidup Gaddafi hingga akhir hayatnya. Ia lebih menyukai gurun daripada kota. Sedari kecil, Gaddafi sudah tahu soal rongrongan para penjajah Eropa di Libya. Negaranya diduduki oleh Italia, dan pada masa kampanye militer Afrika Utara selama Perang Dunia II, Libya menjadi ajang pertempuran antara pasukan Italia dan Inggris. Berdasarkan klaim-klaim yang dibuat pada masa berikutnya, kakek Gaddafi dari pihak ayah, Abdesalam Bouminyar, dibunuh oleh tentara Italia pada masa invasi Italia tahun 1911. Seusai Perang Dunia II pada tahun 1945, Libya diduduki oleh pasukan Inggris dan Prancis. Meskipun Inggris dan Prancis berniat membagi Libya untuk dijadikan jajahan mereka, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memaklumkan agar negara tersebut diberi kemerdekaan politik. Pada tanggal 24 Desember tahun 1951 Libya memerdekakan diri dari penjajahan Inggris dan Prancis. Libya memproklamirkan diri menjadi sebuah negara dengan sistem kerajaan. Kemudian, Raja Idris memimpin Libya sebagai kepala pemerintahan. Raja Idris memimpin Libya selama kurun waktu Desember tahun 1951 hingga September tahun 1969. Tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1969 ketika sedang berada di Turki untuk perawatan medis, junta militer yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi melakukan serangkaian aksi untuk mengkudeta Raja Idris. Pasukan militer dan tank memadati kota Tripoli dan menduduki istana negara pada pagi buta, sekitar pukul 5, Gaddafi pun mengambil alih pemerintahan. Selain itu, junta militer menangkap kepala staf militer Libya pendukung Raja Idris dan kepala keamanan istana. Sementara anak Raja Idris, Pangeran Hasan malah mendukung aksi kudeta Gaddafi. Aksi pengambil alihan kekuasaan ini sekaligus mengubah Libya menjadi negara Republik Arab Libya. Sejumlah negara tetangga menyatakan pengakuan dan dukungannya atas lahirnya negara Republik Libya tersebut, seperti Turki dan Irak. Sementara Raja Idris meminta bantuan kepada Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon, namun tidak membuahkan hasil.
Kemudian pada tanggal 8 September tahun 1969, dibentuklah kabinet baru dan pemerintahan secara resmi dipimpin oleh Muammar Gaddafi yang saat itu masih berusia 27 tahun. Dalam zaman jayanya yaitu ketika mulai berkuasa lewat kudeta militer tak berdarah tahun 1969, Muammar Gaddafi adalah perwira militer yang muda, tampan dan berharisma. Pengikut Presiden Mesir pertama, Jamal Abdul Nasser dan dia bahkan ikut memakai pangkat militer yang sama, mempromosikan dirinya dari kapten menjadi kolonel setelah kudeta. Gaddafi pertama-tama menetapkan cara mengatasi warisan ketidakadilan ekonomi yang waktu itu sangat didominasi oleh pihak asing. Cadangan minyak ditemukan di Libya pada akhir tahun 1950-an, tetapi pengeksploitasiannya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Mereka inilah yang menentukan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen di dalam negeri mereka masing-masing. Selain itu mereka menikmati setengah dari pendapatan. Kolonel Gaddafi menuntut perundingan ulang kontrak-kontrak itu dan mengancam akan menutup produksi jika perusahaan-perusahaan itu menolak. Dia diingat karena mengancam para direktur perusahaan-perusahaan minyak asing dengan mengatakan bahwa orang yang selama 5.000 tahun hidup tanpa minyak, masih bisa hidup tanpa minyak selama beberapa tahun lagi demi memperoleh hak mereka kembali. Langkah itu berhasil dan Libya menjadi negara berkembang pertama yang mendapatkan bagian mayoritas dari pendapatan produksi minyak di negaranya. Negara-negara lain kemudian mengikuti preseden ini dan pada tahun 1970-an boom minyak Arab dimulai. Libya berada dalam posisi paling strategis untuk menikmati keuntungan. Ketika itu tingkat produksinya sudah menyamai negara-negara Teluk dan Libya saat itu adalah negara terkecil di Afrika. Libya dengan cepat meraup emas hitam ini. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, pemimpin terlama di Afrika dan dunia Arab, Muammar Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh pasukan pemberontak di Sirte, Libya. Diktator eksentrik berusia 69 tahun itu memimpin pemerintahan Libya dan dituduh melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri. Namun, bagaimanapun jejak kekejamaan seorang Muammar Gaddafi saat itu, faktanya dia berhasil meningkatkan standar hidup dan membawa stabilitas politik Libya untuk jangka waktu yang lama, yang dinikmati sebagian besar warga Libya, situasi yang sangat kontras dengan apa yang kita saksikan hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.